Pembelajaran Batik Gajah Uling Banyuwangi. Makna yang terkandung dalam batik Gajah Uling. Menurut Ike Ratnawati menyebutkan gajah merupakan representasi dari hewan yang sangat besar dan bermakna kebesaran Sang Pencipta. Uling berasal dari nama hewan, sejenis belut dengan ukuran lebih besar ketimbang belut biasa yang bermakna eling atau mengingat. Gajah uling merupakan simbol kebesaran yang mengingatkan manusia untuk selalu ingat kepada Sang Pencipta. Belalai gajah melambangkan kekuatan dan keteguhan, sementara makna eling menegaskan pentingnya hidup dalam kesadaran spiritual. Struktur motif batik Gajah Uling. Batik Banyuwangi dikenal sebagai batik pesisiran, yaitu batik yang dikembangkan di daerah pesisir pantai. Ciri khasnya adalah motif yang lebih bebas, warna yang mencolok, dan sering menampilkan flora dan fauna sebagai representasi lingkungan sekitar. Semua nama motif dari batik Banyuwangi banyak dipengaruhi oleh kondisi alam dan masyarakatnya. Adapun bentuk motif gajah uling beserta ornamen pelengkapnya. Yang pertama, motif utama gajah uling. Seperti halnya huruf S atau belalai gajah dan uling yang melambangkan kekuatan dan menjadi pengingat untuk selalu kembali kepada Tuhan yang Maha Besar. Yang kedua, ornamen bunga kelapa atau manggar yang mempunyai makna seperti pohon kelapa yang bermanfaat dari akar hingga buahnya. Manusia diajak untuk memberi manfaat dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya, ornamen bunga melati. Warna putih dan harum melati mengajarkan nilai kesucian, ketulusan, serta keindahan budi pekerti. Yang terakhir yaitu ornamen daun dilem. Tumbuh di berbagai tempat dan berkhasiat sebagai obat, melambangkan manusia yang seharusnya berguna dimanapun berada. Berikut merupakan bentuk skema dari pengelompokan pola hias batik Banyuwangi. Pola hias batik Banyuwangi terkelompok menjadi 4 unsur. Yang pertama, motif utama, yaitu motif gajah uling. Yang kedua, pola lataran atau background, yaitu motif paras gempal, kopi pecah, gedekan, ukel, motopitik, sembruk cacing, belarak sempleh, semanggian, sisikan, galaran, jenon, joloan, totogan, beras kutah. Yang ketiga, pola buketan atau kerangka bunga, yaitu motif alas kobong, kangkung stingkes, latar putih, suruh temurus, nogo putri, jarak londo, garudo mungkur, maspun, dilem sempleh, plibisan, manuk kecaru. Yang terakhir yaitu pola lainnya, yaitu motif geringsing Banyuwangi, segar jagat belambangan, cendrawasih, kelabangan, wader kesit, dan kawung. Adapun alat dan bahan untuk membatik, di antaranya 1 yaitu kain. Biasanya menggunakan kain primissima. Lalu ada canting. Canting terdiri dari canting tulis dan canting cap. Selanjutnya, malam atau lilin batik, kompor, wajan, pewarna batik menggunakan pewarna remasol, soda as, water glass,
dan yang terakhir yaitu bak air. Proses pembelajaran batik diantaranya melalui berbagai tahapan. Tahap yang pertama yaitu pemotongan kain batik adalah tahap awal dalam pembuatan pakaian di mana kain batik dipotong menggunakan pola yang telah dirancang. Tahap selanjutnya yaitu mendesain pola batik. Adalah proses merancang atau menggambar corak, motif, dan ragam hias yang menjadi pedoman dasar dalam pembuatan batik. Desain ini nantinya akan diterapkan pada kain menggunakan lilin atau malam batik sebagai perintang warna. Proses tahap berikutnya yaitu mencanting batik tulis. Proses ini menorehkan lilin atau malam batik yang cair menggunakan alat yang disebut canting ke atas permukaan kain. Tujuannya adalah untuk membentuk motif dan menahan warna agar tidak menembus ke bagian kain yang tertutup lilin saat proses pewarnaan. Mencanting batik cap. Proses membatik menggunakan alat berbentuk stempel bermotif yang terbuat dari lempengan tembaga untuk menempelkan cairan, lilin atau malam batik ke atas permukaan kain secara berulang. Metode ini berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat produksi batik dibandingkan menggunakan canting tulis. Mencanting batik abstrak adalah proses menggoreskan cairan lilin atau malam batik di atas kain untuk membentuk motif bebas, kontemporer, atau non-geometris. Berbeda dari batik klasik yang terpaku pada pakem tertentu, teknik ini mengutamakan kebebasan berekspresi dalam bentuk garis dan warna. Proses selanjutnya yaitu pewarnaan batik. Yang pertama, pewarnaan batik teknik celup adalah metode pemberian warna pada kain dengan cara merendamnya ke dalam larutan pewarna tekstil. Pewarnaan batik teknik colet atau lukis adalah proses mewarnai pola batik secara manual dengan mengoleskan atau menyapukan cairan pewarna menggunakan kuas atau alat khusus langsung pada bagian motif kain. Pewarnaan batik teknik pecah seribu adalah metode pembuatan motif dan pewarnaan batik di mana terdapat garis-garis retakan halus yang menyerupai pecahan kaca pada latar belakang motif. Efek ini diciptakan dengan cara meletakkan lapisan malam atau lilin batik yang sudah dingin sebelum proses pencelupan warna. Pewarnaan batik teknik smoke adalah metode pewarnaan batik modern yang menciptakan efek gradasi warna abstrak menyerupai asap, kabut, atau awan dengan bahan soda as. Efek visual yang unik ini dicapai dengan cara mengerutkan, melipat, atau meremas kain sebelum diberi pewarna. Pewarnaan batik teknik kocor atau semprot
adalah metode pemberian warna pada kain dengan cara menyemprotkan larutan pewarna tekstil menggunakan alat semprot. Metode ini menghasilkan gradasi warna yang halus, natural, artistik dalam waktu yang singkat. Pemberian water glass atau penguncian warna batik adalah tahap penguncian zat warna pada kain batik agar warna menjadi tajam, tahan lama, dan tidak luntur saat dicuci. Cairan ini bekerja dengan cara mengikat molekul pewarna, terutama pada jenis pewarna tekstil remasol, ke dalam serat kain. Penghilangan malam atau lilin batik adalah proses peluruhan lilin dari kain menggunakan air mendidih atau direbus, atau dalam bahasa Jawa disebut ngelorot. Setelah semua tahapan pewarnaan selesai, tahap akhir ini sangat penting agar motif batik yang sebelumnya tertutup lilin muncul dengan jelas. Pencucian kain batik adalah proses pembersihan khusus yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran atau sisa, malam atau lilin batik tanpa merusak serat kain dan warna. Penjemuran kain batik adalah proses pengeringan kain yang dilakukan setelah tahap pewarnaan atau setelah pelorotan atau pengangkatan malam lilin batik dengan air panas. Proses ini bertujuan menghilangkan sisa kadar air pada kain sebelum dilipat atau disimpan. Proses ini memerlukan perhatian khusus agar kualitas kain dan warna motif tetap terjaga. Penjemuran kain batik dapat dilakukan dengan cara menggantungkan kain batik di tempat yang teduh, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan membiarkannya kering secara alami. Dan ada pula jika menjemur di terik paparan sinar matahari langsung, durasi waktu tidak sampai lama, hanya beberapa menit saja.